Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Nafi. Saya adalah dosen dari Prodi Teknik Mesin Untak Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan video pembelajaran terkait salah satu pokok bahasan di mata kuliah proses manufaktur 1, yaitu proses pengecoran logam. Sebelum yang kita masuk ke materi inti, kita ulang materi sebelumnya terkait proses manufaktur. Manufaktur itu adalah istilah yang bisa digunakan untuk aktivitas manusia dari kerajinan tangan sampai dengan produksi dengan teknologi tinggi. Namun demikian, istilah ini seiring berjalannya waktu dewasa ini lebih sering digunakan untuk dunia industri, di mana awalnya kita merupakan bahan baku diproses menjadi bahan yang dalam skala besar, baik itu setengah jadi maupun jadi. Kalau kita tinjau dari KBBI manufaktur, maka ada dua makna. Yang pertama adalah kata kerja, membuat atau menghasilkan dengan tangan atau mesin. Yang kedua adalah proses mengubah bahan mentah menjadi barang untuk dapat dikonsumsi atau digunakan oleh manusia secara itu. Nah, salah satu proses manufaktur yang termasuk paling tua adalah proses pengecoran logam. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah skema dari pengecoran logam. Di pengecoran logam secara umum yang dicor adalah logam-logam seperti besi cor ataupun aluminium. Cuma di sini bisa kita lihat contohnya adalah besi cor, karena besi cor itu adalah logam yang paling sering digunakan di dunia industri. Nah, di atas kita bisa lihat ada yang pertama, kita mengetahui ada raw material, yaitu material yang akan digunakan untuk dicor apa saja, lalu melalui proses yang namanya peleburan. Proses peleburan menggunakan tungku dan berbagai macam jenisnya, lalu membuat cetakan. Jadi cetakan yang digunakan sebagian besar adalah menggunakan cetakan dari pasir, seperti itu. Jadi ini adalah sand preparation, jadi mempersiapkan pasirnya lalu buat cetakan. Setelah itu adalah membuat core. Kalau misalkan di bagian produk hasil pengecorannya perlu yang tengahnya ada lubangnya atau bolong, seperti itu. Setelah cetakan dan logamnya siap, maka siap untuk dituang. Di sini adalah proses penuangan logam cair ke dalam cetakan. Setelah itu kita tunggu sampai dengan pendinginan, lalu dibongkarlah pasir cetakan itu. Setelah itu melalui proses finishing. Nah, ini secara umum proses dari pengecoran logam yang perlu diketahui. Jadi mulai dari raw material sampai dengan finishing. Nah, gini kita bahas satu persatu, sedikit demi sedikit, apa saja yang ada di proses pengecoran logam. Raw material dari besi cor utamanya itu adalah steel scrap dan reagent scrap, di mana steel scrap atau bekas-bekas dari baja itu adalah komponen-komponen atau baja hasil dari proses permesinan, biasanya didapatkan di pabrik-pabrik atau perusahaan otomotif, di mana bikin bodi dari mobil seperti itu steel scrap karena mengandung 99% besi. Yang kedua adalah reagent scrap. Reagent scrap itu adalah bekas-bekas atau hasil dari proses pengecoran sebelumnya, di mana proses pengecoran sebelumnya menghasilkan bagian-bagian atau bagian-bagian yang tidak digunakan atau produk-produk yang gagal, itu bisa dilebur kembali menjadi reagent scrap. Selain itu ditambahkan karbon, ditambahkan inokulan dan berbagai macam unsur lainnya untuk memenuhi komposisi pada besi cor, di mana besi cor itu mempunyai kandungan minimal 2% karbon dan juga unsur-unsur yang lainnya seperti silikon, magnesium, mangan, tembaga, dan lain sebagainya. Setelah raw materialnya lengkap, maka siap untuk dilakukan proses peleburan. Nah, di proses peleburan ini, di sini contohnya ada 3 jenis tungku, ada tungku induksi, ada tungku busur atau arc furnace, dan juga ada kupola. Nah, untuk pengecoran besi cor sendiri yang biasanya digunakan adalah menggunakan tungku busur dan juga tungku induksi. Jadi sudah tidak menggunakan lagi tungku yang menggunakan api. Jadi dibantu oleh listrik, dengan listrik yang tegangan dan arusnya sangat tinggi, bisa meleburkan raw material seperti itu. Jadi ketika raw material dimasukkan lalu tungku dinyalakan, maka akan terjadi proses induksi atau terjadi tungku reaksi busur atau lompatan-lompatan elektron, sehingga atom-atom bergesekan, timbullah panas. Akhirnya pada suatu kondisi tertentu, panasnya mencapai titik tertentu, maka akan meleleh, di mana titik leleh dari besi adalah di sekitar 1500 derajat Celcius. Adapun volume dari tungku ini adalah bervariasi tergantung dari tingkat segede apa sih perusahaannya. Yang pernah saya ketahui,
yang paling besar ada di satu tungkunya ada 5.000 kg atau 5 ton, bisa menampung 5 ton logam cair seperti itu. Jadi perusahaannya udah gede sekali seperti itu. Nah, selagi logam cairnya dibuat, maka juga perlu untuk mempersiapkan yang namanya cetakan, di mana cetakan ini dibuat dari pasir sampai sebelumnya. Jadi pasir, situ ada mesin yang digunakan untuk mengolah pasir, di mixing, dicampur, ada airnya, bisa diukur. Lalu setelah itu ada juga alat yang namanya molding atau alat cetakan, di mana alat cetakan ini terdiri dari ada yang namanya pola bagian atas dan pola bagian bawah yang itu dibuat di luar proses ini. Itu. Jadi ada pola yang untuk bikin cetakannya. Ketika pola diberikan, lalu pasir ditumpuk dan dipres, maka jadilah cetakan. Nah, ketika cetakannya sudah jadi, maka bisa bergeser ke poin selanjutnya. Jadi logam cairnya sudah siap, cetakannya sudah siap, ada yang kurang, yaitu adalah core, inti. Core atau inti. Nah, inti ini sifatnya boleh ada, boleh enggak, tergantung dari produk yang mau dibuat. Jadi misalkan produk yang ingin dibuat, contohnya komponen dari pengecoran logam berupa kaliper. Nah, itu kaliper dari mobil. Nah, itu tidak menggunakan inti, maka langsung proses penuangan. Nah, kalau misalkan contoh membuat exhaust manifold, nah itu membutuhkan rongga-rongga di dalamnya. Nah, itu membutuhkan inti, sehingga kita bisa bikin dalam produk pengecoran itu berlubang. Itu prosesnya hampir sama seperti proses pembuatan pasir cetakan, terdiri dari pasir, lalu juga ada proses-prosesnya dengan alat yang lebih kecil daripada mesin molding. Logamnya siap, cetakannya siap, core-nya siap, maka siap untuk dituang. Nah, ketika dituang sampai dengan cetakannya penuh, setelah itu ada proses namanya cooling atau pendinginan. Sebelum dibongkar cooling. Biasanya kalau misalkan rata-rata proses pendinginan ini antara 45 menit sampai dengan 1 jam. Ketika proses pendinginan ini terjadi, maka cetakan dibiarkan begitu saja di temperatur kamar. Setelah selesai dinginkan, maka pindah bergeser ke casting shake out, di mana akan terjadi proses pembongkaran antara pasir cetakan dengan hasil pengecorannya. Begitu pula hasil pengecorannya, ada proses namanya pemisahan antara produk-produk atau namanya cavity, produk yang mau diproses, dan juga gating system, bagian-bagian dari pengecoran yang merupakan saluran-saluran logam cair. Dan ini saluran ini yang nantinya tidak digunakan di proses selanjutnya. Akhirnya kembali ke raw material menjadi reagent scrap. Nah, setelah dibongkar, maka akan dilakukan proses selanjutnya, yaitu finishing. Ini tergantung dari produknya yang dibuat apa. Ada macam-macam nih finishing. Yang pertama jelas adalah cooling and cleaning, pembersihan, di mana pembersihan ini biasanya digunakan sandblasting atau shot blasting, di mana produk hasil pengecoran itu ditembaki oleh bola-bola baja pejal dengan kecepatan yang tinggi, sehingga yang pertama tujuannya adalah untuk merontokkan kotoran atau sisa-sisa pasir dari cetakan. Yang kedua adalah tujuannya untuk menghilangkan tegangan-tegangan sisa karena proses pengecoran. Karena tegangan sisa ini yang bisa menyebabkan terjadinya crack initiation, seperti itu. Lalu finishing ada proses namanya gerinda, digerinda bagian-bagian yang kelebihan cetakan dibersihkan, seperti itu. Lalu juga terkadang ada proses namanya heat treatment atau pemanasan kembali. Kalau misalkan kita mau bikin produknya ini mempunyai kekerasan permukaan yang tinggi, maka akan dilakukan proses perlakuan panas terlebih dahulu. Setelah itu, di sini bisa kita lihat shipping atau proses delivery, entah itu ke proses selanjutnya atau langsung diberikan kepada customer, seperti itu. Nah, ini proses pengecoran besi cor secara umum. Jadi yang saya sampaikan hanya bagian luarnya saja dari proses manufaktur, mulai dari raw materialnya apa, prosesnya seperti apa, sampai finishingnya seperti apa. Kalau hasil dari sini, hasil dari pengecoran, biasanya satu factory itu ada factory yang casting, ada factory yang machining. Biasanya setelah dari casting, setelah selesai pengecoran, dipindah ke factory yang machining untuk dilakukan proses permesinan. Ada yang perlu dibikin mur baut atau segala macam, mau digabung segala macam. Kalau misalkan pengecoran saja, berarti machiningnya atau prosesnya berarti ada menggunakan perusahaan yang lain atau pihak ketiga. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan terkait proses pengecoran logam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.